Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil pada bank syariah. Seperti yang kita ketahui, bahwa prinsip bagi hasil bank syariah itu terdiri dari dua sistem. Yang pertama adalah revenue sharing dan yang kedua adalah profit sharing. Berikut ini mekanisme perhitungan bagi hasil atau langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan untuk perhitungan bagi hasil ini. Yang pertama adalah menghitung saldo rata-rata harian atau SRRH nasabah berdasarkan sumber dana dan sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki. Misalnya diklasifikasikan sesuai dengan misalnya tabungan mudharabah, investasi mudharabah, dan lain-lain. Setelah menghitung saldo rata-rata harian nasabah, langkah selanjutnya adalah menghitung saldo rata-rata harian bank. Setelah itu, menentukan distribusi pendapatan. Setelah menentukan distribusi pendapatan, langkah terakhir adalah mendistribusikan bagi hasil sesuai dengan nisbah kepada pemilik dana. Sebelum kita ke praktek penghitungan bagi hasil, berikut ini adalah rumus perhitungan saldo rata-rata harian atau SRRH nasabah, yaitu SRRH sama dengan JST dibagi JH, di mana JST ini merupakan jumlah saldo rata-rata tertimbang dalam periode berjalan dibagi dengan jumlah hari dalam periode berjalan. Sementara rumus untuk menghitung distribusi pendapatan Bank Umum Syariah adalah DP sama dengan saldo rata-rata harian masing-masing tipe dana dibagi dengan total SRRH dikali dengan P. P ini adalah pendapatan, sementara DP ini adalah distribusi pendapatan. Sedangkan rumus untuk menghitung distribusi pendapatan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS itu sedikit berbeda dengan perhitungan distribusi pendapatan pada Bank Syariah. Untuk distribusi pendapatan BPRS itu rumusnya saldo rata-rata harian masing-masing tipe dana dibagi dengan total saldo rata-rata harian dikali dengan pendapatan. Sebagai catatan, untuk pendapatan ini tergantung dengan besar kecilnya pembiayaan yang diberikan oleh BPRS. Jika saldo rata-rata harian lebih besar dengan saldo rata-rata pembiayaan, maka pendapatan yang dibagikan atau PD-nya itu sama dengan P, pendapatan, atau sesuai dengan pendapatan yang diterima bank. Sementara jika saldo rata-rata harian itu lebih kecil dari saldo rata-rata pembiayaan, maka pendapatan yang dibagikan atau PD-nya ini rumusnya adalah saldo rata-rata harian dibagi dengan saldo rata-rata pembiayaan dikali dengan P atau pendapatan yang diperoleh bank. Nah, ini sebagai catatan dalam perhitungan bagi hasil khususnya untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Berikut ini ilustrasi perhitungan bagi hasil aplikasi pada Bank Syariah. Tuan Ahmad adalah salah satu nasabah Bank Syariah Amanah yang mempunyai tabungan dengan akad mudharabah. Nah, ini transaksi selama bulan Maret tahun 2019, yaitu tanggal 6 Maret tahun 2019 itu Tuan Ahmad itu melakukan setoran awal senilai 20 juta dan tanggal 12 Maretnya melakukan setoran kembali 10 juta. Tanggal 20 Maretnya melakukan setoran 15 juta dan pada tanggal 27 Maret itu terjadi penarikan sebesar 30 juta. Kemudian ini data dana yang diterima Bank Syariah Amanah pada bulan Maret 2019 terdiri dari tabungan mudharabah senilai 1,5 miliar dan
deposito mudharabah yang 1 bulan itu 2.400.000.000. Kemudian deposito mudharabah yang 3 bulannya 2.100.000.000. Nah, total pendapatan bank syariahnya itu senilai 500 juta. Dari kasus tersebut, itu Anda diminta yang pertama, berapa sih pendapatan Tuan Ahmad jika proporsi bagi hasil bank itu 60% dan nasabah itu 40%. Yang kedua, tentukan rate of return untuk tabungan mudharabah. Untuk menjawab soalan tersebut, langkah pertama yang Anda lakukan adalah Anda menghitung saldo rata-rata harian nasabah, yaitu saldo rata-rata harian Tuan Ahmad. Langkah pertama yang Anda lakukan adalah membuat rentang waktu antara transaksi pertama hingga transaksi terakhir, yaitu tanggal 27 Maret. Nah, di sini Anda perhatikan di transaksi pertama Anda membuat rentang waktu sampai transaksi berikutnya, berarti transaksi pertama itu tanggal 6 Maret sampai 1 hari sebelum transaksi berikutnya. Ini jika dihitung itu jumlahnya 6 hari dan seterusnya. Jadi Anda membuat ini perhitungan harinya sampai transaksi terakhir. Jika ditotal itu jumlah harinya 26. Sementara untuk saldonya ini merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi yang dilakukan Tuan Ahmad. Yang pertama, saldo awalnya senilai 20 juta, kemudian di tanggal 12 Maret itu kan melakukan setoran senilai 10 juta, maka 20 ditambah 10 sama dengan 30 juta. Kemudian di tanggal 20 Maret itu terjadi setoran kembali senilai 15 juta, 30 ditambah 15 sama dengan 45 juta. Dan di tanggal 27 Maret itu terjadi penarikan sebesar 30 juta. Sehingga 45 juta dikurangi dengan 30 juta sama dengan 15 juta. Setelah Anda mengetahui saldonya, maka Anda menghitung saldo rata-rata tertimbang dengan mengalihkan antara hari dengan saldo. Misalnya ini 6 kali 20 juta sama dengan 120 juta dan seterusnya. Kemudian kalian menghitung berapa sih jumlah saldo rata-rata tertimbangnya. Itu jika ditotal tuh nilainya 750 juta. Setelah Anda mengetahui saldo rata-rata tertimbang, Anda menghitung saldo rata-rata harian Tuan Ahmad, yaitu JST dibagi dengan JH. JST itu adalah jumlah saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari. Jumlah saldo rata-rata tertimbangnya tadi 750 juta dibagi 26 sama dengan 28.846.154. Jadi inilah jumlah saldo rata-rata harian Tuan Ahmad. Langkah yang kedua adalah dengan menghitung saldo rata-rata harian bank. Caranya Anda menghitung jumlah investasi atau jumlah transaksi yang diterima bank, dalam hal ini adalah tabungan mudharabah senilai 1,5 miliar, kemudian deposito mudharabah yang 1 bulannya 2,4 miliar, kemudian deposito mudharabah yang 3 bulannya 2,1 miliar. Ini jika ditotal itu 6 miliar. Maka 6 miliar inilah yang menjadi saldo rata-rata harian bank. Langkah selanjutnya adalah menentukan distribusi pendapatan. Karena ini kasusnya pada bank syariah, maka rumus untuk distribusi pendapatan sama dengan saldo rata-rata harian masing-masing tipe dana dibagi dengan total saldo rata-rata harian dikali dengan P atau pendapatan. Nah, untuk tabungan mudharabah sama dengan 1,5 miliar. Tadi kan saldo rata-rata harian untuk tabungan mudharabahnya 1,5 miliar dibagi dengan total saldo rata-rata harian keseluruhannya itu 6 miliar dikali dengan
pendapatan banknya 500 juta, sama dengan 125 juta. Sementara untuk investasi mudharabah atau deposito mudharabah yang 1 bulan itu cara menghitungnya 2,4 miliar dibagi 6 miliar dikali 500 juta sama dengan 200 juta. Dan untuk yang 3 bulan sama caranya 2,1 miliar dibagi 6 miliar dikali 500 juta sama dengan 175 juta. Masing-masing distribusi pendapatan ini yang contohnya misalnya tabungan mudharabah yang senilai 125 juta inilah yang akan dibagikan kepada nasabah. Langkah selanjutnya adalah Anda diminta untuk menentukan nisbah atau rasio bagi hasil. Nah, nisbah atau rasio bagi hasil ini telah ditentukan di awal akad sesuai dengan kesepakatan bersama antara sohibul mal dengan mudorib. Nah, misalnya porsi untuk kasus Bank Syariah Amanah ini proporsi bagi hasilnya adalah 40% untuk nasabah, sementara 60%-nya itu untuk bank. Maka nisbah untuk nasabah tabungan mudharabah, karena Tuan Ahmad memiliki tabungan mudharabah, maka yang kita hitung adalah nisbah bagi hasil untuk tabungan mudharabah sebesar 40% dikali dengan distribusi pendapatan untuk tabungan mudharabah yaitu 125 juta sama dengan 50 juta. Sedangkan untuk bagian bank sebagai pengelola dana tadi 60% dikali dengan 125 juta sama dengan 75 juta. Nah, proporsi untuk nasabah yang senilai 50 juta ini tidak langsung dibagikan kepada Tuan Ahmad. Karena yang memiliki tabungan mudharabah ini bukan hanya Tuan Ahmad, tetapi ada nasabah-nasabah lain. Gitu. Lalu berapa sih bagian Tuan Ahmad? Nah, itu dengan menghitung distribusi pendapatan Tuan Ahmad. Tadi kan saldo rata-rata harian Tuan Ahmad kan sebesar 28.846.154 dibagi dengan saldo rata-rata harian untuk jenis dana tabungan mudharabah itu 1,5 miliar. Dikali dengan proporsi atau distribusi pendapatan yaitu 50 juta sama dengan 961.538. Jadi distribusi pendapatan dari 50 juta ini yang diterima Tuan Ahmad sebesar 961.538. Pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan rate of return. Rate of return ini adalah tingkat pengembalian bersih atas modal atau investasi atau dana yang disimpan di perbankan. Nah, berikut ini rumus untuk menghitung rate of return. RR sama dengan BBH dibagi dengan SRRH dikali setahun dibagi harinya dikali 100%. Di mana RR itu rate of return, sementara BBH itu bonus dan bagi hasilnya, dan SRRH itu saldo rata-rata harian untuk masing-masing dana. Nah, setahunnya itu ada 365, sementara harinya itu tergantung transaksinya. Jika di bulan Januari, maka harinya 31 dan seterusnya. Jadi, rate of return untuk soal di atas adalah untuk tabungan mudharabah, kita masukkan rumusnya rate of return. Bagi hasilnya 50 juta, sementara saldo rata-rata harian untuk masing-masing dana, kasusnya untuk dana tabungan mudharabah yaitu 1,5 miliar dikali dengan 365 dibagi 31 hari, karena di bulan Maret itu jumlahnya 31 hari dikali dengan 100%, itu sama dengan 35,31%. Sementara untuk deposito
Mudharabah yang 1 bulan dan 3 bulan itu caranya sama, hanya beda di angkanya saja. Nah, itu tadi kurang lebih penjelasan tentang praktek atau ilustrasi perhitungan bagi hasil untuk bank umum syariah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.